Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala khataman nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini kita akan membahas tentang Nabi Isa alaihi salam. Kalau sebelumnya kan kita bahas tentang Dajjal tuh. Yang sebelumnya lagi tentang pasukan As-Sufyani, tentang Imam Mahdinya ya, Hazrat Qasim alaihi salam. Nah, sekarang kita bahas tentang Dajjalnya nih. Dajjal, Nabi Isanya, Nabi Isa alaihissalam. Kalau Imam Mahdi udah ada, Dajjal udah ada, kira-kira Nabi Isa alaihissalam itu udah ada belum? Jawabannya apa? Ayo, jawabannya sudah. Lah, kok bisa? Nah, kalau ngomongin Nabi Isa alaihissalam, kita nggak pakai pendapat sana sini ya, kita baliknya ke hadis sama Al-Quran. Ada Al-Quran, ada hadis. Kalau Al-Quran nggak spesifik ya bahas Nabi Isa-nya. Kita bahas di hadis dulu nih. Nabi Isa akan turun di Menara Putih di timur, ya kan? Kalau para ulama kan menafsirkannya, oh itu mah di masjid Masjid Al-Umawi yang di timur Damaskus. Ya kan tuh bukan di situ. Menara kan dia bilang menaranya kan di situ di Masjid Umawi. Bukan turun di situ. Pokoknya cluenya nih ya. Cluenya ana nggak bisa sebutin wilayahnya ya. Ini privasi kita. Nah, bisa turun di tempat paling banyak bentuk-bentuk syiriknya di dunia. Nah, cari sendiri. Ya gampang lah, ini clue paling ana udah cari nih. Ana udah pikirin ini cluenya paling simple banget. Cluenya bentuk-bentuk syirik paling banyak di dunia. Nah, bisa turun di situ. Kita nggak usah sebutin tempatnya dah ya. Pokoknya ciri-cirinya sama banget lah di hadis. Kan kita disuruh kalau Nabi Isa kan kita disuruh sama khataman nabiyin Muhammad SAW kan, kalau Nabi Isa turun di tengah-tengah kalian, kenalin ciri-cirinya. Kita disuruh gitu sama khataman nabiyin Muhammad SAW. Ciri-cirinya ya yang di hadis itu, di hadis yang pas Nabi Isa tawaf kan, Nabi ngeliat, disebutin di hadis nih, Nabi ngeliat ada orang tawaf kan, kulitnya sawo matang, kulitnya bener ya, sawo matang, terus memegang pundak dua laki-laki. Nah, itu ditanya, ini siapa? Ini Isa al-Masih, ya kan, disebutin di Sahih Muslim apa? Ya, di Sahih Muslim nomor berapa ya? Ya pokoknya di Sahih Muslim lah, nomor 50-an kan. Ada yang nomor 50 apa 70-an. Terus dilihat lagi Nabi di belakangnya ada orang tubuhnya koker, tinggi ya kan, keriting. Nah, itu ditanya, ini siapa? Ini Al-Masih Dajjal, ya kan, yang matanya kanggur ya kan, Nabi sebut matanya kanggur. Nah, jelas banget ini ya kan, Dajjal itu Al-Masih Dajjal. Memang dia pembuat kerusakan dia. Terus juga anak yang pas acara Gaza kemarin tuh kan, anak tes aja si Kang Setiawan, anak pura-pura kalau Dajjal sama Imam Mahdi udah ada, terus Nabi Isanya udah turun dong, anak gituin Kang Setiawan, anak tes aja dia juga kebingungan nih. Anak lucu tuh, anak ketawa aja dalam hati, cuma anak nggak perlihatin ke dia, nggak malu lah, segan. Dia bingung juga ya kan. Ya udah nih, terus ada Kang Fadli sama Kang Diki yang di depan, sama siapa, Kang Abu Kasya. Dia jadi amir baru di sana, diangkat jadi amir baru. Selamat dah. Ana nggak tahu siapa aja amirnya di sana ya. Pokoknya ya selamat lah buat Kang Abu Kasya jadi amir di sana.
tetap istiqomah memperjuangkan Hazrat Qasim alaihissalam nih. Kalau bukan kita yang memperjuangkan, siapa lagi? Ulama-ulama pada cuek. Kita semua dikira tukang mimpi, dikira gila, dikira apalah, tukang stres. Sama banget kami di sini dakwah Nabi Isa udah turun sama persis kayak kalian. Dikira gila, dikira wah siang bolong kayak gini, Nabi Isa udah turun, yang kagak-kagak aja. Wah, kita sama digituin, kita diejek, dihina. Sama banget kayak kalian. Udah, kalian gak usah merasa paling tersakiti, kita juga digituin. Dicela. Kita bilang, kiamat itu masih 50 tahun lagi, 100 tahun lagi, 500 tahun lagi, 1000 tahun lagi, 5000 tahun lagi. Ketemu kita orang-orang kayak gini. Kita tuh di sini dakwah Nabi Isa udah turun. Emang ada sih beberapa yang nerima itu, ya itu hidayah ya buat mereka. Ada yang hatinya keras, enggak, ya sama lah kayak Nabi, dikira Nabi Muhammad SAW dikira orang gila di surat Al-Qalam kan, dibilang Majnun, di banyak surat lah dikira tukang sihir. Wah, kok bisa bulan tukang sihir ini? Wah, kok bisa keluar air dari tangan? Wah, tukang sihir. Nabi Musa ngeluarin tongkat ngelempar tongkat jadi ular besar, dikira orang gila. Sama lah kita dakwanya. Nah, kita ini pewaris para nabi ya. Mewarisi ilmu Nabi itu bukan, pewaris para nabi itu bukan mewarisi ilmunya doang ya, mewarisi dikira gilanya juga, mewarisi difitnahnya. Nabi Isa Hazrat Isa alaihissalam juga sekarang juga lagi dipres sama wilayahnya, kena pressure juga, dia kena tekanan ya kan. Ya banyak lah kaum yang padahal Islam juga yang musuhin juga. Sama lah dulu Nabi juga di Taif ditimpukin, gede-gede banget batunya sekepelan anak kecil lah. Sama lah kalau orang dakwah tuh pasti dihina ya kan. Tapi kita jalan terus ya kan, nggak usah pedulin omongan orang. Yang penting kita harus menuju takdirnya Hazrat Qasim alaihissalam nih, ya kan. Ana juga tiap minggu udah berbulan-bulan sholat Jumat di Istiqlal buat ketemu sama Hazrat Qasim alaihissalam. Ana kan ngeliatin di storynya, dia kadang sholat di Istiqlal. Ana berbulan-bulan sholat di Istiqlal buat pengen ketemu dia ini. Ana kan kadang ana miss call si Sapnonya, ana miss call kan, ada grupnya kan, di grupnya tuh ana miss call kadang setiap Jumat. Enggak setiap Jumat sih, kadang aja ana miss call, enggak pernah diangkat. Ini dia kelompok ini dia nih kena. Aduh, ana bingung lah. Ana pengen ketemu Qasim nih, pertemukan ana dengan Hazrat Qasim alaihissalam, maksudnya gitu. Dia maunya ketemunya yang tokoh-tokoh besar, yang terkenal. Ini kan ketemu kena talbis iblis ini. Dia maunya ketemu yang ulama, hafal kitab, alim, al-musnid. Dia mau ketemunya yang kayak gitu-gitu. Padahal udah jelas-jelas ditolak yang pas Taibayun sama yang enggak saya sebutin ya, yang Ustadz akhir zaman itu kan, dia udah ditolak kan, masih ngarep aja. Dia nggak mau dia nggak belajar tentang hadis guroba, orang-orang asing. Dia nggak mau tuh, si Sabno nggak mau tuh ketemuin sama Hazrat Qasim alaihissalam, karena anak orang asing. Ini wow loh, yang ada di gerbongnya Nabi Isa alaihissalam nih. Ini kan kami kan pengikut Isa alaihissalam yang udah bayat kepadanya. Kita disuruh dakwah semua. Saya udah kembali, Nabi Isa udah kembali, kita disuruh dakwah di sini. Makanya sebenarnya saya harusnya udah uzlah ke tanah uzlah, ke
ke bareng Kang Diki, cuma undur-undur terus. Kami disuruh dakwah semua yang udah baiat, istilahnya Nabi Isa udah turun nih, udah turun. Ya udah dah, banyak yang nolak, banyak yang dikit banget yang nerima dah. Orang-orang kiranya masih 10.000 tahun lagi lah, padahal Nabi Muhammad diutus itu udah tanda-tanda kiamat sebenarnya. Di gerbong ini ana nggak melihat ulama satupun yang udah bayat ke Nabi SAW. Ini di dalam gerbong ini anak kenal semua orang-orangnya, orang-orang asing, nggak pernah ada di sosial media orang-orang yang orang-orang awam lah, bukan awam ya, ilmunya wah gitu ya, parah ilmunya, yang udah apalagi amir-amirnya wah kacau lah ilmunya, dia kutubisita dia orang-orang nggak terkenal lah. Wow lo, ana nggak melihat ulama satupun, ulama-ulama Timur Tengah nih, yang Yaman, ulama Mesir, Libya, Sudan, ulama Maroko, lulusan sana Al-Azhar, ana apal mati semua ulama-ulamanya, bukan dimasukin ke hati ya, enggak, untuk buat pengetahuan aja. Ana tahu semua ulama-ulamanya, ana bisa sebutin apa mati semua. Nggak ada yang udah bayat Nabi Isa, nggak ada orang-orang asing kayak kami yang bayat Nabi Isa. Lah kok bisa kali kamu, ya kan, Allah tuh ngeliat orang dari ngeliat hatinya ya. Di hadis kan disebut Allah ngeliat rupa kalian, Allah ngeliat ilmu kalian banyak. Enggak, Allah ngeliat hati kalian. Kalau hati kalian bagus, Allah yang pilih. Ini bukan kita milih bisa baik atau mana bisa, enggak, ini murni 100% Allah yang milik. Allah milik kita, bukan kita memilih sendiri, kagak bisa. Ini maunya Allah, kita kagak bisa milih jadi pengikutnya Nabi Isa. Enggak, Allah 100% Allah yang milih, enggak, bukan kami. Dia enggak si Sapno nih dan kawan-kawan Yuni, dia enggak pernah. Anda sebenarnya mau chat Yuni, dia cuma kan segen, dia kan perempuan. Anda mau bilang ketemuin sama saya nih, kita mau bahas nih, saya mau mempertemukan sama Hazrat Isa salam ini. Enggak ada, dia kagak pernah dibalas chatnya. Ana minta itikat baiknya lah, nanti Ana coba lagi, nanti Ana taruh dah nomor WA Ana biar kita ketemu, atur schedule lah, atur jadwal buat ketemu ini, ngomongin ini tentang akhir zaman. Kalau bisa si Kang Diki culik aja udah ke Gaza. Nggak usah tuh mereka ini kapal runtuh yang nggak mau berjalan, nggak ngelakuin apapun, nggak buat seminar. Kalau Kang Diki kan kapalnya bagus. Ini aneh sopir bus yang ngambil alih Kosim udah kagak bisa nyetir. Azhar Kosim Malaysia udah nggak bisa nyetir dia, udah nggak sanggup. Aneh yang ngambil alih udah. Kita nekat aja terobos saya, udah nggak usah takut apapun, nggak usah mikirin resiko apapun, konsekuensinya enggak. Allah langsung ngasih balasan besar ya. Kita ngikutin mubasyiratnya Hazrat Qasim Salam. Soalnya Nabi bilang ini bantuin Ahlul Bait, ini dia al-mahdiyu minna min Ahlul Bait min waladi Fatimah, ya kan, di anak keturunan Fatimah. Ini kita harus bantu dia sampai mencapai takdirnya. Enggak ada ulama-ulama Indonesia, apalagi anak hafal mati nama-namanya yang terkenal nih, anak hafal mati yang di sosmed nih nama-namanya. Enggak ada anak lihat satupun di gerbongnya Nabi SAW, enggak ada satupun yang udah bayat sama Nabi SAW. Anak kan kenal semuanya, maksudnya tahu aja wajahnya, nama-namanya, viral-viralnya anak tahu semua. Enggak ada satupun yang udah bayat sama Nabi SAW. Kita orang-orang asing nggak terkenal, guroba yang udah bayat. Kita dijelasin Nabi Hazrat Isa SAW menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat kan. Kalau Nabi kan ngasih clue-nya doang,
tanda ibu melahirkan tuannya, apa gunung tinggi, terus apalagi banyak lah ya tanda-tandanya. Apabila orang pengembala kambing punya bermewah-mewahan ya kan, bangun gedung tinggi, banyak lah. Tapi Nabi SAW ini menjelaskan maksud dari itunya, apalagi dia bawa tanda-tanda, dia menjelaskan tanda-tanda besarnya ya kan. Ya itu salah satu kedatangan Nabi SAW ke dunia ya emang sebagai pertanda hari kiamat ya. Innahu la ilmun lisa'ah ya kan. Nah, bisa menjelaskan tentang tanda-tanda kedatangan hari kiamat secara detail pada kami pengikutnya ya. Ya yang udah baiat sih, kami bukan pengikut Nabi saya, kita semua pengikut khataman Nabi Hazrat Muhammad SAW. Cuma kita yang udah ya pengikutnya juga sih, kita bukan pengikut ulama ya, kita pengikut Nabi SAW. Kita nggak main pendapat nggak main, kita ngikutin, udah ada yang the best Nabi SAW ya kita ngikutin beliau. Dijelasin tanda-tanda ya, anak kasih bocoran aja tentang ibu melahirkan tuannya. Itu sebenarnya itu bukan, kalau para ulama kan menafsirkannya itu kan anak yang durhaka, bukan. Itu mah anak durhaka juga ada di zamannya Nabi Nuh, anaknya si Kan'an itu. Enggak, ini yang dimaksud yang di akhir zaman ibu melahirkan tuannya itu bayi tabung. Tahu kan, coba cari aja lah tentang bayi tabung, in vitro fertilization apa kalau bahasa Inggrisnya. Pokoknya ada kedokteran, nanti kan kalau kita kan pokoknya dijelasin detail sama Nabi SAW. Nanti kan sel telur ini nanti si wanita disuruh minum sesuatu ya buat memperbagus sel telur. Nanti diambil nih sel telurnya, terus dari sperma si laki ini dimasukin ke lab, istilah kata disatukan gitu ya, pokoknya sampai jadi benih gitu. Nanti kan kalau udah pokoknya pembuahan di luar tubuh. Jadi kalau ini udah bersatu bisa dimasukin lagi ke rahim, dan nggak perlu rahim wanitanya, istrinya, bukan bayar orang, maksudnya nyewa rahim sewaan kan, bisa dimasukin ke situ. Nanti setelah dia selesai mengandung lah baru dibayar. Maksudnya itu penjelasan ibu melahirkan tuannya itu, maksudnya ya itu nyari duit juga ujung-ujungnya kan, bayar orang buat mengandung anaknya gitu. Lebih katanya lebih mudah lah dicerna kan, bayar orang buat ngandung anaknya gitu aja. Setelah selesai udah lahir, bayar, ya udah selesai urusan. Itu yang dimaksud seorang ibu melahirkan tuannya. Nah, ada lagi nih, ini udah paling kacau dah ini ya, anak kasih tahu ini tentang, ini harus disampaikan ya. Ini matahari terbit dari barat, Nabi SAW nampein, Hazrat Isa SAW bilang kan, dibuka aja di hadis Sahih Muslim 2900, Syarah Sahih Muslim 2947, buka di hadis itu dijelasin, bersegeralah amal kalian sebelum datangnya 6 perkara, diantaranya matahari terbit dari barat. Nah, ini bukan suatu kebetulan ya. Perancis sedang buat matahari buatan, namanya West. Kalau Cina kan 2022 udah buat dia, namanya East, Timur. Perancis lagi buat nih matahari terbit dari barat, matahari dari barat ya kan.
semuanya wes, ini kan bukan suatu kebetulan ya kan, semuanya udah tertulis di Laul Mahfuz. Terus apa itu terbit dari barat? Apa itu terbit? Berapa waktu terbit? Berapa waktu terbit yang dibutuhkan untuk bisa sholat duha? Kan kita butuh kalau mau sholat duha kan nunggu terbit dulu ya. Berapa waktunya? Nah, ulama kan dijelasin ya, kalau dia ngejelasinnya butuh waktu setinggi satu tombak tuh sekitar 16 menit lah, anggap aja. Kalau ulama kan merincikan 16 menit baru bisa sholat duha. Kalau kita ambil entengnya ya 15 sampai 20 menit. Nah, pada 12 Februari 2025 kemarin itu matahari buatan Prancis itu berhasil bertahan selama 22 menit. Ini melebihi waktunya, ini melebihi waktu terbit. Kan 15 sampai 20, ini 22. Kalau sebelumnya kan dia cuma berhasil mempertahankan waktunya, cuma bertahan, menyalanya cuma bertahan selama 10 menit kalau nggak salah, tahun 2022. WES ini kan dikembangin terus ya, biar menyalanya bertahan lama. Ini baru proses, baru uji coba lah, biar berapa bertahan lama, bisa berapa bertahan lama kan. Nah, tadi kita disampaikan ini matahari sudah pintu tobat sudah ditutup ini. Mungkin nggak tahu bagaimana ya rinciannya, pokoknya kurang lebih udah ditutup matahari, udah tutup pintu tobat. Mungkin belum buat semuanya mungkin ya. Kalau buat semuanya mungkin nanti, sebenarnya Ana nggak mau jelasin sepenuhnya ya, ini setengahnya aja. Nanti kalau kita udah rame baru Ana jelasin semuanya dah, matahari dari barat secara sempurna. Ini setengahnya aja, pokoknya kurang lebih matahari yang bikin dosa besar itu, bunuh orang. Wah, Netanyahu ya, Ana nggak mau sebut dah orangnya, yang suka bikin dosa-dosa besar ini udah ditutup pintu tobat buat dia. Wallahu alam ya, Allah lebih tahu lah. Kita cuma menyampaikan sesuai hadis saja ya kan. Apa yang Hazrat Isa alaihissalam sampaikan ya kita sampaikan. Banyak lah ya kan tanda-tanda kecilnya. Kalau tanda-tanda kecil banyak. Salju turun kemarin di Tabuk ya kan. Nah, bahas di video yang lain lah nanti ya kan. Kalau bahas salju ntar aja besok ya besok mungkin kita buat tentang salju hadis ya kan. Melangkah lah walaupun di atas salju, berbayat lah walaupun harus melangkah di atas salju. Nanti Anda bahas ya kan. Nggak bisa bahas yang tentang tanda-tanda kecilnya udah banyak, udah semua lah. Kalau yang kurma baisan semua udah semua. Sungai Efrat keluar emas, Anda bisa jelasin semuanya secara sempurna. Cuma kan kita harus menutupi dulu nanti, soalnya kita akan melakukan perdebatan sama ulama-ulama dunia ini. Kita harus melakukan perdebatan kan, dia pakai tafsir tuh pendapat. Kalau kita kan langsung tahu dari Nabi Isa kan, nanti pendapat dia sama pendapat sama kita yang dari Nabi Isa kita adu dah tuh kan. Orang-orang orang-orang pada tahu mana yang benar ya kan. Kalau ulama kan pakai pendapat, kalau kita langsung mirabbi kan, Nabi Isa ya langsung dari Tuhannya, langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak mau kasih tahu nanti, soalnya kalau kita kasih tahu semua sekarang, nanti ulama ini pakai pendapat kita ya, dia ngambil ilmu kita, ntar jadi kagak mau jadi ngeklaim dia ilmu kita, padahal kita dari Nabi SAW langsung. Enggak, kita tahan dulu nih tanda-tandanya, kita kagak jelasin sekarang. Pokoknya salah satunya aja tuh matahari dari terbit dari barat. Kalau yang kecil-kecil udah semua lah.
Allah merahmati kita ya, bukan bukan apa bukan kita milih sendiri buat baiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak, Allah ngeliat hati apa, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Bukan, Allah ngeliat apa, hati kalian apa, yauma ilaman, siapa yang kembali kepada Allah dengan hati yang selamat, bukan dengan amal yang banyak, bukan bi ilmil kathir, bi amali kathir, dengan ilmu yang banyak, dengan amal yang banyak. Enggak, siapa yang kembali kepada Allah dengan hati yang selamat, enggak iri, kagak hasud, enggak merendahkan orang lain. Kok sih nggak sholat, ngapain kita dipimpin sama orang yang kagak sholat. Wah, itu kan hatinya kotor dia, walaupun dia hafal Quran, walaupun semua dah iblis semua. Abdurrahman bin Muljam juga hafal Quran tuh, dia kan gurunya para sahabat kan, guru ngajinya para sahabat, cuma dia yang bunuh Sayyidina Ali ya kan, askol akhirin. Nah, ilmu nggak menjamin kita keselamatan, walaupun kita harus mencari ilmu, walaupun tapi ilmu nggak menjamin kita selamat. Enggak. Qad aflaha man zakkaha, ya kan, banyak lah. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ya kan, yang amalnya paling baik, bukan yang amalnya paling banyak, bukan aktsaru amal, enggak ahsanu amala, amalnya paling baik, bukan amal banyak. Enggak amal lu baik, Allah selamatin lo nanti lewat jembatan Sirat, diselamatin lo. Walaupun masuk surga enggak ngandelin amal, tapi kita harus beramal juga yang banyak, walaupun gitu maksudnya. Pokoknya Nabi SAW orangnya rendah hati ya, rendah hati banget. Kita nggak ngeliat akhlak seorang Nabi, kejeniusannya mind blowing lah, apa ya, rendah hati, humble dia ya kan. Bukan dari negara Indonesia ya, bukan, nggak bisa dari, karena nggak bisa sebutin wilayahnya. Ya makan bareng, nggak kayak ulama sombong, nggak mau, kalau nggak ilmunya nggak banyak nggak boleh makan bareng kalian apa ya. Enggak lah, bukan kayak ulama Nabi sama siapapun dia terima, siapapun yang nggak terkenal, yang Nabi bisa nggak milih-milih, pokoknya semua sama ya kan. Dia ngelakuin orang seperti ngelakuin siapapun dari kalangan manapun, tetap aja sama perlakuannya, humble banget lah. Tapi kalau dia lagi gelisah ya, maksudnya kan dia kan mengabarkan tentang kejadian hari kiamat ya kan. Wah, dia kalau lagi gelisah ya takut juga, maksudnya dia menampakkan kegelisahannya ke pengikutnya lah, nggak dua muka gitu. Maksudnya kalau lagi sumpek Nabi SAW, maksudnya sumpahnya nggak kayak kita ya kan. Seorang nabi kan ada batasannya lah, ada dia punya, dia hatinya nggak goyang lah, hatinya tenang dia, walaupun gelisah tetap tenang dia. Kan dia kembalinya ke bumi kan, dia menjelaskan kepada manusia tentang perselisihan dia ya kan. Kan manusia kita kan Islam sama Nasrani kan berdebat terus nih. Nah, bisa Tuhan kalau kata Nasrani, kalau kita kan hanya seorang nabi ya kan. Kalau Islam kan hanya seorang nabi, kalau ini Nasrani, wah enggak, dia Tuhan, hebat, dia bisa hidupin orang mati, ya apa, nyembuhin penyakit kusta. Enggak bisa, cuma hanya seorang nabi kan, dijelasin di surat Az-Zukhruf ya kan, ayat berapa ya, pokoknya sekitar ayat 60-an lah. Innahu la ilmu lisa'al tentang perselisihan kita kan, berselisih mulu nih. Dia jelasin Nabi Isa, Allah itu Tuhan kamu dan Tuhan aku dan Tuhanmu, Tuhan kalian.
saya bukan Tuhan, enggak, bukan. Nabi Isa juga di Al-Quran ditanya apa, di hari kiamat kan dia baca juga ayatnya kan, dari kiamat nanti dia tanya nih, ditanya mau lo ya kan, apakah kamu menyuruh pengikutmu menyembah kamu dan ibumu? Enggak, Nabi Isa, enggak ya Allah, enggak, bukan. Engkau juga lebih tahu dari saya, maksudnya ya pokoknya gitulah ya. Sholat ya kan Yaumul Fazul Akbar kan, Nabi Isa mengabarkan dikit lagi hari kiamat. Wah, dia tuh memberikan analogi kepada kami. Kalau ada gedung nih yang sudah lama tua, udah 100 tahun 300 tahun lah, udah 1000 tahun, ini kan udah tua, udah mau jatuh, di bawahnya ada orang-orang, kalian tuh harus bilangin ke orang-orang buat menjauh dari gedung itu. Maksudnya kalian nih, kami pengikutnya, kalian itu harus bilang ke orang-orang, hei, maksudnya jangan di situ nih, gedungnya mau runtuh, maksudnya dunianya mau hancur gitu. Kami tuh disuruh bilang kepada kalian yang kagak ngeh kalau gedungnya mau roboh, ini kan udah lama, udah kagak kuat lah ya kan, kalau gedung udah lama udah mau roboh. Kita tuh disuruh ngabarin ke kalian, jangan deket gedung itu, lari, ini dikit lagi mau hancur gedungnya. Maksudnya dunia mau kiamat, maksudnya kita harus mempercepat lah bilang ke orang-orang. Pokoknya dibarat-baratin gitulah. Sholatnya juga sama kayak Hazrat Qasim alaihissalam. Nah, sholat tahiyat awal sama tahiyat akhir duduknya sama, duduk iftiros, bukan duduk tawaruk kan. Kalau tawaruk kan kakinya dimasukin satu di paha kanan ya di paha kanan. Kalau kita semuanya sama, di duduk tahiyat awal, tahiyat akhir duduknya iftiros, duduk tahiyat akhir duduknya seperti tahiyat awal semua, nggak ada tawaruk, nggak gitu. Kalau anak dulu tawaruk cuma kan ngikutin lama, sekarang udah hampir setahun lah duduk anak sholatnya ganti posisi doang, ganti duduk iftiros, itu doang sih bedanya. Tingginya juga sedang, sama nih kayak Adis, nggak tinggi nggak pendek, sedang. Perawakannya ya bawahnya ganteng lah, apa rambutnya ya segini lah ya, gelombang gitu ya, pokoknya ganteng lah. Kita juga nggak pernah cium tangan sama Nabi SAW. Bukan berarti nggak hormatin, enggak, kita salaman ya, bukan cium tangan bulak balik. Wah, kalau Ustadz Habib cium tangan bulak balik, kalau Ustadznya habis makan nasi padang kan bau ya kan. Enggak, kita salaman, cuma kan kita diajarin salaman, assalamualaikum, salaman. Bukan kalau kita disuruh Nabi cium, kalau misalnya di hadis Nabi Muhammad SAW bilang kalau Nabi bisa turun cium kakinya, wah kita udah cium duluan dah. Pokoknya kalau Nabi suruh, wah udah kita cium kakinya, kan kita kagak ada hadisnya kan. Kita salaman, bukan berarti kita nggak hormatin, bukan. Kayak orang salaman ya, Nabi juga nggak pernah salaman sama wanita, enggak. Abada enggak ngaco. Apalagi ada ulama-ulama yang buat fatwa boleh salaman tapi pakai ditaruh kain buat nutupin salaman. Enggak ada. Nabi bilang di hadisnya ditusuk. Nabi SAW bilang ditusuk orang kepalanya atau badannya atau lehernya itu lebih baik daripada bersentuhan dengan yang bukan mahram. Nabi itu hadis khataman Nabiin Hazrat Muhammad SAW bilang nggak boleh sentuhan sama wanita. Kalau Nabi nggak boleh sentuhan, mendingan lu ditusuk sama besi daripada sentuhan sama yang bukan mahram. Nggak boleh, nggak Nabi nggak pernah, Nabi SAW nggak pernah sentuhan sama orang, walaupun dari
dibalik kain, enggak. Itu kan anak bisa sebutin tuh yang Ustadz halaman itu kan terkenal tuh, dia anak tahun anak bisa sebut namanya, cuma nggak boleh sama Azhar Qasim alaihissalam, nggak boleh kalau nasihat, kalau sama orang nggak boleh nasihatin, nggak boleh nyebut orang ya, nasihatin aja umum. Kita juga nggak pernah apa ini nih, ada lagi nih, uh, kami nih kalau mau ketemu Nabisa kan ketemu amirnya dulu ya. Nah kita kagak boleh apa bawa HP yang ada kameranya, kita semua pakai yang kayak gini nih tuh, yang kagak ada kameranya. Yang ada kameranya semua, yang ada apa, serahin dulu ke amirnya, nggak boleh ketemu lah. Kita kan nggak kan nggak boleh difoto kan. Kalau sama Mukibin sama Wahabi, wah dimintain foto, ntar dipajang di kamar rumahnya. Ini berberkah, ada foto Nabi SAW, setan nggak mau masuk. Wah enggak, kita nggak boleh foto sama sekali. Tahu nggak yang bikin Ismail Haniyeh syahid ya kan, siapa, si Yahya Sinwar tuh kan syahid juga. Itu karena musuh tahu fotonya, tahu mukanya. Tahu kan yang Ismail Haniyeh di apa, di rudal sama Mossad apa ya? Iya kan? Ya itu sama Israel sih, cuma kan Mossad kan biang keladinya, dalangnya juga kan ngasih tahu Mossad. Apa? Ya itu karena musuh tahu mukanya Ismail Haniyeh ya kan, di Teheran kan presisi banget kan, rudalnya kan di kamarnya doang yang hancur, sebelahnya kagak. Nah itu yang kagak mau kita terjadi sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak bakal foto-foto, enggak pengikutnya. Kalau ada pengikut Mukibin paling diajak foto terus bikin status, alhamdulillah hari pertama hajar pengajian Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak banget yang bisa diambil hikmahnya. Kagak lah, ngapain di posting mau ria sama siapa. Nggak ada pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, nggak ada beramal bukan karena Allah. Lu mau syirik, lu beribadah karena orang, mau dilihat, keren dia habis hadir pengajian Nabi Isa, wah masya Allah dia nih penghuni surga nih, jadi kata gitu kali moto sama barang Nabi Isa. Enggak lah, kita nggak pernah foto. Diserahin dulu nih kalau telepon yang ada kameranya nih kayak gini ini harus diserahin dulu sama Amir ya. Entah kalau udah lu mau pulang balik ke negara yang masing-masing, diserahin lagi udah, cuma di apa, HP-nya cuma disimpan, ditahan. Kalau udah selesai ketemu Nabi Isa dikasih lagi udah. Lu mau pergi mau balik ke negaranya masing-masing, balik ke negara masing-masing. Pokoknya amirnya rendah hati banget ya, apalagi amirnya masya Allah dahsyat. Pokoknya kita semua berani mati semua lah, masang badan semua demi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau sama demi ulama, wah kita kagak berani mati gitu, kita mati konyol. Kalau Nabi kan dia kan udah pasti jalan yang benar ya. Kalau ulama nggak, kagak mau kita mati mati konyol, kagak mau kita mati demi ulama, enggak sama sekali nggak mau kita. Kalau mati demi Al-Mahdi mau, demi Imam Mahdi mau kita mati di jalan yang benar pasti ya kan. Kan dia sesuai petunjuk, nah bisa juga sesuai petunjuk. Terus ya pokoknya dijelasin lah tanda-tanda besar ya kiamat, pasar menjadi dekat kan, diantaranya kalau tanda-tanda menjelang hari kiamat, pasar menjadi dekat, bukan pasarnya sebelah-sebelahan, bukan. Dijelasin lah pokoknya, maksudnya itu pasarnya datang ke rumah, ngerti gak? Pasar datang ke rumah ya, kita GoFood kan pasarnya jauh, kita GoFood, kita order aja sambil tiduran, set bayar online kan. Kita saldo kita misalnya banyak ya langsung bayar, kalau enggak bisa COD kalau mau beli barang di Shopee kan. Kita lagi tiduran aja barangnya datang, paket ya kan, paket datang ayam bakar ya kan. Itu maksudnya pasar menjadi dekat, bukan pasarnya sebelah-sebelahan, bukan, pasarnya menjadi dekat, datang ke rumah kita pasarnya, pakai
pakai transportasi ya, Gojek, Grab dan sebagainya. Itu pemaknaannya, takwilnya, bukan pasarnya sebelah-sebelahan banyak, enggak. Banyak lah dijelasin. Mungkin itu aja sih yang kita yang apa ya, dia cerita juga tentang dulu mau di yang bisa kan dulu mau disalib ya kan, sama kota lu sama Solabu, akhirnya kan nggak jadi kan. Ya jelasin di Al-Quran, enggak, kamu nggak membunuhnya, kamu nggak menyalibnya, kata Allah. Sekarang kan udah canggih ya kan. Emang kalau kalau musuh tahu fotonya Nabi Isa, mukanya Nabi Isa, lah gampang dirudal sama Netanyahu ya kan. Kita nggak boleh foto Nabi SAW, enggak, kita pengikutnya diharami nama Amir yang lu mau ketemu Nabi Isa nggak boleh megang HP. Lu mau foto mau ngapain, mau pajang di rumah lu fotonya biar berkah, enggak bakal, nggak boleh. Sebenarnya sih Hazrat Qasim alaihissalam nggak boleh difoto juga ya sebenarnya. Itu kan apalagi di print dipajang, nggak boleh. Kalau foto masih apa, Hazrat Qasim alaihissalam masih membolehkan lah ya foto ya, cuma jangan di print, itu aja. Soalnya kan kalau kalau ini kan namanya kan data ya, data lah. Kalau ini kan misalnya anggap aja ada foto, kalau kita matiin tuh hilang ini kan, udah nggak ada fotonya lagi, cuma sekedar data. Kalau kita hidupin baru ada lagi fotonya. Itulah nggak boleh. Kalau foto mungkin masih boleh, tapi syaratnya satu, jangan di print. Nggak boleh di print. Itu aja sih ya. Untungnya juga petinggi Hamas selamat ya, selamat di Qatar kan. Dia mau di rudal kan, akhirnya berhasil juga selamat keluar dari Qatar. Alhamdulillah tuh petinggi Hamas selamat ya. Dunia udah sebentar lagi, nggak lebih dari 10 tahun lagi kiamat nih. Imam Mahdi Al-Mahdi juga mimpin 7 tahun berdasarkan hadis. Vatikan juga kemarin bilang apa, pausnya kemarin terakhir tuh yang meninggal itu, paus ya nggak mau sebut namanya, itu yang terakhir kan, setelah itu kiamat. Emang udah jelas tanda-tandanya, banyak lah ya kan. Ismail Ania matinya sama pas pampresnya itu kan, presisi banget anak. Ya dia sih syahid ya, semua penduduk Gaza syahid lah. Ibarat kata ini bukan suatu kezoliman ya, oke, zohirnya kezoliman, tapi ini sebuah giveaway dari Allah ya kan. Dia mati syahid ya kan, nggak dihisab dia dari kiamat lah. Kita wah, bisa dihisab, bisa enggak juga sih ya kan. Apalagi kita bisa tanpa hisab masuk neraka juga, bisa juga masuk surga tanpa hisab, bisa juga kita masuk surga tanpa hisab. Cuma kan masih 50% kan, 50-50. Kalau mereka Gaza, mereka ini bukan suatu kezaliman, ini suatu karunia dia mati syahid ya kan. Ya pokoknya itu aja sih yang anu mau sampaikan ya. Nanti anu bahas lagi mungkin tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam di part berikutnya mungkin ya. Dia juga udah nikah juga ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam udah nikah juga kan, sunnah para nabi nikah ya kan. Kalau dulu kan dia sebatang kara ya, sebelum pas di zaman hidup di Bani Israel kan, dulu sebatang kara dia. Ya pokoknya enggak di, pokoknya nggak bisa, biasa aja orangnya, maksudnya ya dia seorang nabi, cuma enggak dikawal sama pas pampres bodyguard 100, dikawal 1000 banser, enggak ada. Naik mobil Rolls Royce, enggak bisa, biasa aja, enggak yang rumahnya gedong, biasa, sangat biasa. Mungkin itu aja yang saya sampaikan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.